lebih baik punya orang yang setia cuma segelintir orang tapi setia. Tapi daripada ribuan tapi tidak setia, saya nggak mau. Karena pengalaman saya banyak Mas. Contoh Bang Roma. Ribuan. Ribuan di rumah saya. Mau minta apa? Bebek saya kasih bebek. Bisa ternak bebek bisa. Saya kasih 300 ekor. Jadi kalau saya intinya gini Adinda nih ya. Karena umur juga, jauh tua saya. Mungkin saya sama RW Bajuni deketan kali umur. Berapa umur Pak Jarot? 56. Wah beda. Masih muda. 3 tahun sama saya. Jadi intinya begini Adinda, kamu kan anak milenial ya. Cuma satu saran saya. Jadi satu saran saya gini. Saya kasih satu contoh. Contoh nyata di depan mata. Ya. Biasa kalau udah habis duitnya datang dia. Kalau duitnya masih banyak hilang dia. Setapak. Jadi saya kasih satu contoh dan ada saksi hidup Pak Jaro, Pak RT, Pak Dewan, operator kita ada. Saya bukan orang banyak duit, terus terang. Saya bukan orang banyak duit. Saya juga orang pas-pasan. Tapi saya mau membesarkan diri saya. Saya mau membesarkan diri saya di Lebawangi karena saya terus terang pendatang di Lebawangi. Gimana ya cara saya membesarkan diri saya? Tuh, tadinya saya mau masuk wartawan. Nanang cegah. Jangan. Tujuannya kapten masuk wartawan apa? Ya, supaya pegang kartu pers, dikenal orang di mana-mana, disegani orang di mana-mana. Padahal saya kerjaan ada. Kerjaan saya bukan kerjaan kecil-kecil, bukan kerjaan ecek-ecek. Saya pingin besar. Ini Lebawangi bukan kampung saya, tapi KTP kakak saya udah di sini. Berarti udah saya anggap kampung saya. Mungkin saya terakhir di sini. Sampai dikubur nanti saya minta di sini. Akhirnya saya ikut timnya Pak Nanang, tim pemenangan lurah. Tuh. Itu awalnya tuh. Saya tidak peduli di mana-mana orang masuk di tim sukses itu pulang bawa duit kata orang. Kalau saya mah enggak. Yang saya pikirin saya mau masuk, begitu saya ketemu figurnya, saya mau menangkan figur ini. Caranya bagaimana ya nggak tahu, jalan aja dulu saya. Intinya di situ niat saya di kepala, saya mau menangkan. Begitu saya udah masuk di timnya, duit tidak ada. Tidak ada duit. Nah ini kalau saya tanggung sendiri, saya juga nggak mampu. Akhirnya timnya yang kusuruh gotong royong, kolekan, ya urunan. Nih, saya 5 juta, kamu harus 10, kamu terus mutar seperti itu. Padahal pada saat itu calon kepala desa kita tidak ada anggarannya, belum ada, bukan tidak ada, belum ada. Akhirnya saya gebrak terus, saya turunkan anggaran, saya begadang pagi, siang, dan malam sampai kerjaan saya tunda-tunda. Finalnya, alhamdulillah menang. Begitu Lurah Samsudin menang, lurah kita ini menang. Awalnya siapa saya di sini? RT Om aja nggak kenal saya, betul kan? Iya, nggak kenal. Pak Jaro aja nggak kenal saya pada saat itu. Tapi sekarang apa? RT Om hormat sama saya, Pak Jaro hormat sama saya. Padahal saya di Lebawangi bukan siapa-siapa. Dan pada ending finalnya saya ditawarkan masuk ke desa ya. Tuh, saya ditawarkan kerja. Coba pada saat itu saya nggak punya kerjaan, ya masuk dong saya. Tapi saya tolak. Bukan di situ tujuan saya. Memang saya habis ratusan juta, tapi saya nggak butuh pengembalian di situ. Kan dari awalnya saya mau besar. Saya ingin punya nama. Akhirnya saya lihat ini orang politik. Masukin saya di politik tuh bilang. Tapi saya nggak mau jadi anggota. Saya mau langsung jadi ketua. Diaturlah sedemikian rupa. Ketua-ketua ranting. Alhamdulillah, sampailah sekarang. Jadi kesimpulan saya, Adinda, jangan dipikirkan dulu kekhawatiran. Banyak orang yang mau langsung jadi sekjen. Banyak. Betul nggak? Banyak. Itu jabatan paling strategi. Ketua itu taunya cuma tanda tangan, ngasih perintah, nerima perintah. Sekretaris ini otaknya benar-benar harus, mindsetnya harus hebat. Nah begitu Pak Jaro mempercayakan kamu jadi sekretaris, itu satu kebanggaan.
Kalau menurut saya nih ya, kalau orang mau berorganisasi, satu kebanggaan. Dibanding di bawah-bawahnya sekretaris, itu lebih mantap sekretaris. Karena tidak menutup kemungkinan sekretaris nanti bisa naik jadi ketua, bisa saya tarik ke PAC, makin bagus lagi bisa naik ke DPC. Nah coba, kalau besok kita ambil bahasa asal aja, contoh bahasa burung aja. Besok Demokrat nomor 1, apa nggak booming kita di sini? Ya kan? Besok Demokrat nih sama kayak PDI sekarang nih, apa nggak booming kita di Selatan Timur? Siapa ketua PAC-nya? Saya. Siapa ketua rantingnya? Ini. Siapa sekretarisnya? Kan di partai itu cuma 3 yang paling menonjol, ketua, sekretaris, bendahara. Ya, betul kan? Betul. Nah, Adinda dipercayakan jadi sekretaris, itu satu kebanggaan. Nah, bagaimana cara rekrutnya? Jangan pesimis. Wah, saya harus memberikan uang untuk merekrut. Jangan dipikirkan itu. Bukan itu di partai politik, bukan perusahaan. Partai politik ini adalah organisasi. Jadi saya masuk di partai politik, saya tidak ada di otak saya bahwa saya mau kaya. Tidak ada. Tapi partai politik bisa bikin saya kaya nanti. Betul nggak? Iya. Saya masuk di partai politik, oh saya mau jadi pejabat. Enggak ada dulu itu. Saya buang dulu jauh-jauh. Saya masuk di partai politik, saya mau kaya. Enggak ada. Ini saya beli di tempat ini. Saya bikin PAC ini bukan uang ecek-ecek ini. Ini ratusan juta. Belum tahu dari mana saya akan kembali uang saya. Belum tahu. Dan itu saya tidak pikirkan. Tuh, itu saya tidak pikirkan. Jalan dulu saya. Saya besarkan dulu ini perahu saya. Begitu perahu saya sudah besar, saya terkenal, ya kan? Saya dikenal orang semua saya ambil hatinya. Insya Allah ketika kita punya satu tujuan nanti finalnya, dengan mudahnya kita dapat. Itu. Nah, kembali ke Adinda, jadi sekjen, rekrut milenial sebanyak-banyaknya. Ketika milenial bertanya, apa buat saya? Masuk, ya, jelaskan seperti yang dijelaskan Pak Dewan, seperti yang dijelaskan Pak Jaro, seperti yang kita jelaskan ini. Karena ketika ada orang yang direkrut di kepalanya, wah saya mau bergabung sama Partai Demokrat supaya saya dapat duit. Jangan diterima orang seperti itu. Tapi kalau bisa jangan juga ditolak. Diolah lagi kepalanya, ya Pak Jaro ya? Diolah lagi kepalanya supaya dia jangan ada seperti itu. Saya rencana nanti sampai pertandingan voli, sepak bola, futsal pun itu akan saya program nanti. Tapi sekarang dalam keadaan pandemi begini, bagaimana kita mau ngumpulin orang? Bisa-bisa ditangkap kita, dipanggil polisi kita. Nanti antara desa A, desa B, desa C, desa D, saya pertandingkan nanti. Saya kasih satu piala, di balik piala itu mungkin ada duitnya sedikit. Dan itu nanti saya akan minta ke atas. Tolong bantu saya Dewan, tolong bantu saya Ketua. Saya ngadakan pertandingan ini. Iya, nah betul. Cuma itu nanti, sekarang belum bisa. Tuh, itu rencana saya. Karena di Tambahan sedikit, ya, Pak Kapten. Pak Kapten kalau dia memikirkan diri sendiri, untuk apa dia memikirkan masyarakat di bawah? Yang gaji dia di atas 15 juta setahun. Sehari 15 juta. Setahun, gitu. Cuma dia memikirkan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Apa salahnya? Jadi kita saya besarkan itu, ini untuk ke saya- depan. Lurah udah ada. kalau saya mikirkan Dewan diri ini sendiri, enak. ngapain? Saya udah cukup. 1 bulan saya itu penghasilan saya paling sedikit itu paling minim di masa pandemi ini 50 juta. Kalau nggak pandemi bisa 120 juta 1 bulan saya. Ya kalau saya ibaratnya mau ngongkang kaki, kerja aja saya. Tapi saya mau memikir gini, di masa-masa tua saya, desa saya ini maju, Sepatan Timur ini maju. Tuh, bergerak kita bareng-bareng. Gitu. Caranya apa? Ya kalau kita nggak punya partai, punya LSM doang. Apa LSM? Tidak diakui sama negara. Yang diakui sama negara adalah partai politik. Coba. Walaupun ada ahunya. Hah? Walaupun ada ahunya.
Betul ada ahunya LSM. Bisa apa? Punya anggaran nggak LSM? Nggak ada anggaran LSM. Partai politik ada anggarannya. Justru kan saya ngasih kesempatan kepada yang muda-muda. Kalau kita kan udah tua. Udah tua. Kalau bukan yang muda siapa? Penerus Pajar ya. Iyalah. Penerus. Macam sampean nih, masih muda. Ada kesempatan. Jangan mikirkan dulu sekarang. Ya sekarang mikirkan dulu, capek lah, capek. Saya kalau gini Pikirkan, Pak, Pak. mohon izin, saya kalau mikirin pribadi saya, jujur penghasilan nggak ada.